Saya sapa semuanya, Shalom. Kurang keras nih. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada hari Jumat kita sudah merayakan Jumat Agung di mana Tuhan Yesus mati untuk kita. Dan pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan sudah bangkit dari kubur. Itu semua untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Setiap pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, yang sempurna untuk menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bangkit. Dan kami bersuka cita atas Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan hati kami Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, mengangkat pujian hanya untuk-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan waktu kita, siapkan hati kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun berserah Tuhan. Padamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
kami Tuhan. Kami manusia yang tidak layak Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus Kau Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Sekali lagi surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersuka cita, kami akan menaikkan pujian dengan penuh ucapan syukur dan lebih lagi Tuhan. Mari yang siap untuk bersuka cita kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita hebat boleh lambaikan tangannya. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kita percaya dimanapun dan kemanapun kita akan pergi, di situ Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mungkin ini semuanya bisa nari ya. Coba ini lagu-lagunya ala-ala Batak, nah ya kan, yang orang Batak atau orang Jawa bisa joget ala-ala Batak ya. Oke, semuanya ala Batak. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Di karya-Mu nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai mendapatkan mahkota, mendapatkan mahkota tetap. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kemanapun kami kan pergi, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat
Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Tadi kita udah menari-nari, sekarang kita mau bersorak untuk Tuhan. Setiap ada kata Allah bangkit, bersoraklah, semuanya bersorak, hey gitu ya. Untuk lebih bersuka cita, lebih bersemangat lagi. Kita coba ya. Allah bangkit, bersorak, suaranya. Allah bangkit, sorak, hey. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Hey, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus.
Silakan duduk kembali untuk Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita sudah bersuka cita, kita sudah bersorak, kita sudah menari untuk Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa setiap pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Sebelumnya ada persembahan pujian dari Panti. Tuhan, pujian yang begitu luar biasa dari Oma-Oma yang masih penuh ucapan syukur, yang masih penuh dengan semangat untuk tetap ada sampai saat ini. Kita patut apresiasi untuk Oma-Oma yang ada sekarang. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. suci kau sahabat.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah
bersyukur jika di kebaktian Paskah ini Tuhan masih menguatkan hidup kami. Tuhan memberikan kami kesempatan lagi mengingat betapa berharganya kami menjadi milik-Mu lewat peristiwa Paskah yang kami rayakan pada tahun ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan membuat kami semakin bertumbuh rohani, dewasa rohani dari hari ke hari, sehingga setiap firman yang kami dengarkan bisa kami lakukan, dan itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, menolong hamba-Mu yang kami akan firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dan menyatakan firman-Mu kepada hamba-Mu, sehingga setiap kami sidang jemaat-Mu yang mendengarkan secara langsung ataupun secara live streaming, biarlah Tuhan yang menguatkan dan menumbuhkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Nggak ada semangatnya ya, karena belum dibagi-bagi telur puyuhnya ya. Iya, selamat Paskah semuanya. Iya, jadi hari ini adalah hari Paskah. Tadi mungkin WL kita lupa untuk menyapa kita dengan selamat Paskah. Sudah tadi ya? Belum disopo. Nah, iya, jadi bukan ibadah minggu biasa ini, tetapi sebuah perayaan Paskah, perayaan sukacita. Kalau di kampung kami, mama saya mesti motong sesuatu. Entah apa yang dipotong, bisa juga ikan asin sih, tapi ada yang dipotong. Kalau ada hari raya Paskah. Karena apa? Sukacita kita melimpah. Karena apa? Kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita atas kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Biasanya di kampung saya, orang-orang Kristen tadi jam 4 subuh mereka pada pergi ke kuburan. Jam 4 subuh dulu semuanya bawa lampu obor, Petromax, berangkat semua rame-rame ke kuburan untuk mengingat Yesus yang bangkit, seperti wanita-wanita yang pergi pagi-pagi benar ke kuburan Yesus untuk menyaksikan, untuk melihat, meminyaki kuburan Yesus, meminyaki mayat Yesus yang ternyata sudah tidak ada lagi. Nah, itu menjadi tradisi yang diulang-ulang di kampung saya. Jam 4 subuh hari Paskah sudah ke sana semua bawa lapet namanya. Itu pakai bawa lapet itu ya lemek yang dikasih daun pisang untuk membungkus kue, lalu dibawa ke kuburan. Jadi ibadah di sana, di atas kuburan itu enggak tahu siapa yang mau bangkit. Tapi ya begitulah tradisinya, alang-ilalang begitu banyak, tapi yo senang gitu. Wayu anak-anak kecil ya. Saya waktu itu pakai sarung dan ayo. Senang sekali. Tapi di zaman modern ini Paskah sudah berbeda. Telur yang kita lihat banyak-banyak, itu lihat. Nah, telurnya kayak bentuk apa enggak tahu, tergantung Roh Kudus lah yang menunjukkan saya mana yang menang itu ya. Amin saudara. Ya, jadi maksud saya kita hari raya Paskah ini hari yang bersukacita. Amin. Iya, mungkin ada yang kurang sehat, ada yang kurang kurang bagus isi dompetnya, enggak apa-apa. Kita tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Kita membaca dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Ayat yang cukup panjang, tetapi akan coba saya ringkaskan untuk kita semua. Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat 12. Saya coba membaca pelan-pelan untuk kita bisa mengerti firman Allah ini demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Indah sekali saudara, kalau saudara seperti hati saya membaca firman Allah ini, indah sekali saudara. Tidak ada yang lebih indah dari membaca surat firman Allah ini. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus, bayangkan. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini garansi, ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Katakan amin saudara. Ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Setiap saya baca satu ayat saya berhenti bilang amin ya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Amin. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makin lemah aminnya, saya tahu. Karena makin capek. Iya, saudara perhatikan, Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Roma. Oh luar biasa. Ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin saudara. Coba katakan dulu ke tetangganya, ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Kasih tahu teman-temannya. Pak Yepta bisa bilang sama saya. Ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Ya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma yang hari ini mengingatkan kita juga bahwa kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus yang dulu 2000 tahun lebih yang lalu, entah 2000 berapa tahun yang lalu, karena kalau ini kita ngomong begini papanya Tari bisa marah. Kok 2000 tahun terus sih Pak katanya. Iya saya masih ingat itu. 2000 sekian tahun lebih yang lalu, tapi sampai hari ini masih sangat berkuasa bagi kita. Waktu Paulus menuliskan surat Roma ini kepada jemaat yang ada di Roma, itu dipelesetkan waktu itu ya. Waktu itu muncul di jemaat Roma itu suatu ajaran begini. Di ayat sebelumnya sebenarnya disinggung. Oke, kalau kasih karunia Allah itu besar bagi kita, melimpah bagi kita ketika kita berdosa, kalau gitu mari kita banyak-banyak berbuat dosa. Jadi banyak pendeta berkhotbah waktu itu, rasul-rasul, kasih karunia Allah melimpah bagi kita. Bukan karena hukum Taurat, bukan karena melakukan hukum Musa, tapi karena kasih karunia Allah. Diplesetno sama hamba-hamba Tuhan yang gak bertanggung jawab. Oh iya, kalau kasih karunia Allah semakin melimpah bagi kita, mari kita semakin banyak berbuat dosa supaya makin banyak kasih karunia Allah. Begitu dulu. Sehingga Rasul Paulus menuliskan lagi. Dia menjelaskan dengan baik. Bukan begitu. Perhatikan. Kuasa kebangkitan Kristus di dalam kasih karunia-Nya membuat anak-anak Tuhan, membuat orang-orang percaya berbeda dengan manusia lamanya. Amin saudara. Menjadi berbeda. Ada kuasa kebangkitan ayat 5 dan ayat yang ke-6 disebutkan di sana. Karena kita telah menjadi satu. Ya. Karena kita telah menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Sehingga ketika Yesus disalib, kita satu. Saudara perhatikan ya, sederhana sebenarnya ayat firman Allah ini. Tidak mungkin kamu mendapat kasih karunia dari salib Kristus, lalu hidupmu masih tetap seperti hidup yang lama. Rasul Paulus mengatakan, jika Kristus telah disalibkan, maka kita juga turut disalibkan. Amin saudara, saya baca pelan-pelan. Ayat yang ke
ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara bisa memahami ayat ini? Kalau bisa katakan amin. Kalau enggak bilang juga amin supaya tambah imannya. Paham ya? Lalu dilanjutkan ayat 6. Karena kita tahu manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nanti saya jelaskan, ini luar biasa, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini adalah gambaran yang sangat-sangat sederhana. Pada Jumat Agung yang lalu, saya sudah berkhotbah tentang kita menjadi satu di dalam penderitaan dan kematian Kristus. Saya sudah jelaskan, entah saudara sudah lupa atau masih ingat, saya ungkapkan mengapa kita harus bangga tentang penderitaan dan salib Kristus. Rasul Paulus mengatakan, karena itu keuntungan. Latar belakangku yang kuanggap dulu hebat itu sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus dalam kematiannya, aku beruntung. Lalu dia jelaskan, kenapa kok bisa beruntung menyatu dalam penderitaan salib Kristus? Kutuk yang lama sudah dihancurkan. Dan sekarang aku menjadi manusia yang baru karena dibeli, telah lunas dibayar. Ini kita harus ingat dulu. Ketika saya nanti menjelaskan kebangkitan Kristus yang luar biasa ini, jangan lupa kematian Kristus Yesus yang sudah melepaskan kita dari kutuk dosa. Menebus kita dengan darahnya yang mahal, lunas, telah lunas dibayar. Dan sekarang Rasul Paulus mengatakan, jika kamu satu dengan kematian Kristus disalib, kalau bisa salib itu diangkat sini, si Nelson kita salibkan, kita tempelkan dekat salib itu contoh. Lalu Yesus katakan, Paulus katakan, manusia lamamu itu turut disalibkan. Manusia lamamu itu telah disalibkan di sana, dan sekarang kamu turun dari salib itu menjadi manusia yang baru. Saudara perhatikan ya, saya membaca ulang kata manusia yang lama. Supaya manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah ini saudara perhatikan. Kata manusia lama ini saya periksa pelan-pelan ya. Saya amati, saya kalimatkan dengan kalimat yang sederhana. Manusia lama itu atau manusia old, ya orang-orang anak muda sekarang, manusia oldnya itu atau yang disebut dengan sebuah ilmu sekarang jadi paleografi, mungkin Tari tahu. Paleografi, manusia lama di sini maksudnya paleo, yang sekarang menjadi ilmu. Ilmu paleografi itu adalah ilmu tentang kata-kata yang kuno, tulisan-tulisan yang kuno, kata-kata yang kuno. Ada ilmunya itu sekarang. Mempelajari kata-kata yang kuno, aksara-aksara Jawa yang kuno, zaman Majapahit dipelajari, tetapi dipelajari itu tidak berguna lagi pada masa kini. Contoh saya kasih, nggak usah tulisan kuno, nggak usah, ejaan lama saja. Ejaan lama. Soedirman. Sekarang nggak boleh dipakai lagi Soedirman. Bikin anakmu jangan Soedirman, diketahui orang. Harus apa? Sudirman. Tempo doloe, jangan pakai doloe. Sekarang harus pakai tempo dulu. Nah ini saudara perhatikan, manusia lamamu telah disalibkan. Saudara perhatikan, manusia lamanya Stephen Manurung itu seperti tulisan-tulisan yang old, tulisan-tulisan yang kuno. Ya masih ada, masih bisa dipelajari, tapi sekarang tidak boleh digunakan. Betapa ketawa cikikikannya anak-anak muda kita ini. Kalau melihat ada temannya sekarang pakai celana komprang, di ujungnya komprang begitu, lalu pakai kemeja seperti saya ini, lalu rambutnya dicolok ke depan,
colok ada pakai kacamata hitam, lalu bergaya begini. Kira-kira apa yang akan dilakukan anak-anak muda ini? Mereka ketawa, akan saling ngomong. Cemek. Old, kuno. Jangankan model seperti itu, saya aja kayak gini masih diketawai kok. Iya kan? Alah, zaman old. Tapi aneh, anak-anak muda yang sekarang, kita orang-orang yang ada pada masa modern ini, ketika kita berperilaku dosa, nggak diketawai, nggak dianggap aneh. Saudara paham maksud saya? Paleo, manusia lama yang Paulus katakan sudah disalibkan, jangan dibawa lagi dalam hidupmu yang sekarang. Artinya kalau ada orang yang percaya kepada Yesus tapi berbudaya dosa, itu lucu, itu aneh. Tapi kebalik sekarang ini, makin aneh makin bagus. Iya toh? Zaman edan, gak melo edan, gak keduman katanya. Aneh tuh. Betul kan? Rasul Paulus mengingatkan, kuasa kebangkitan itu menjadikan kita menjadi manusia yang baru karena manusia lama kita sudah disalibkan. Aneh kalau ada anak-anak Tuhan sudah percaya kepada Yesus, tetapi gaya hidupnya seperti orang dunia. Saya tidak tahu dia percaya Yesus yang mana, dia percaya salib yang mana. Jangan-jangan salib yang dia percayai adalah salib yang di sebelah kanan Yesus atau yang di sebelah kiri Yesus. Salibnya para penyamun. Tapi kalau saya dan saudara percaya kepada salib Kristus, perhatikan, endang yang dulu sudah disalib. Amin ya. Iya. Clarissa yang lama sudah di sana. Amin dah. Hendy yang lama sudah di sini. Sudah disalib. Amin. Ibu Tsunami, mana Bu Tsunami? Yang lama sudah di sana. Sudah dibawa tsunami. Bukan. Sudah disalibkan. Pak Yepta yang lama sudah disalibkan, amin ya. Hanya saudara yang tahu. Kalau Stephen Manurung mengatakan, iya hidup lamaku sudah disalibkan. Tapi coba renungkan, pasca tahun lalu, kamu ngamuan enggak? Sekarang masih ngamuan? Aneh. Zaman sudah terus berkembang, tapi gayamu masih gaya old. Kamu masih terus paleo. Coba saudara yang paling tahu. Dulu tahun lalu nangisan, cengengan. Sekarang masih cengengan. Saya ragu salib yang mana yang sedang kamu akui. Benar saudara? Pendeta Stephen Manurung tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu, bagaimana keadaanmu? Sekarang sudah berubah belum? Kalau saudara menemukan dirimu masih tetap sama seperti yang dulu, iya kan? Aku masih seperti yang dulu. Itu yang umur-umur pasti tahu lagunya. Yang muda-muda, lagu baru bagus ini lu, udah lama. Iya, tetap sama. Iya, tetap kayak gitu. Saya bilang sama anak-anak saya, ayo kita perbarui hidup kita. Ani, kamu yang lalu sudah berbeda dengan yang sekarang. Ayo. Sidang jemaat juga perhatikan, kalau engkau tahun lalu ibadahnya aras-arasan, tahun ini masih begitu, mau ketawa takut dosa, mau marah juga takut dosa. Tapi itu aneh saudara. Sungguhan saya mau katakan firman Allah ini, Rasul Paulus mengatakan, kalau ada orang mengatakan menerima kasih karunia, menerima salib Kristus, lalu hidupnya makin banyak, makin kacau, loh, nggak salah dah.
teorinya itu begini loh, dia bilang, kalau kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, manusia lama kita sudah tersalib, dan sekarang kita sedang menjalani kehidupan sebagai manusia yang baru. Amin saudara. Kita manusia baru. Kuasa kebangkitan itu membuat kita menjadi manusia yang baru. Momen Paskah ini, saya ulangi jemaat, mbah-mbah yang ada di lantai 1, renungkan baik-baik. Umur kita terus bertambah, tapi kita masih tetap seperti umur waktu 40 tahun yang lalu. Cengengan contoh, sakit hatian, tidak bisa mengampuni orang lain. Tahun lalu begitu, sekarang pun masih begitu. Aduh, ada yang salah. Sayang hidupmu 2021, tapi gaya hidupmu terus 91. Itu berbahaya. 2021 Paskah, hidupmu tetap sama seperti Paskah tahun 2019. Itu rugi. Berarti kamu tidak bertumbuh, berarti kamu tidak hidup, penyakitan. 1 tahun yang lalu ibadah malas-malasan, aras-arasan, telat-telatan, contoh ya, telat-telatan. Kemudian apa lagi? Kalau sudah ibadah, kalau sudah mulai khotbah, mulai merenungkan diri, maksud saya tidur. Tahun ini tetap seperti itu. Saya bilang jangan, rugi. Saya sebagai gembala sidang tentu harus berbicara ini. Supaya apa? Jemaat saya mau diberkati Tuhan. Saya pengen domba-domba Allah ini pengen meningkat, pengen diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Manusia lamamu sudah disalibkan. Jangan tambah parah. Ini saya sambil ngomong ini saudara. Menurut kalian mungkin agak keras, tapi hati saya sangat sedih. Hati saya sedang sangat sedih mengingat jemaat-jemaat yang grafiknya begini tiap tahun. Kok Bapak tahu? Duh, saya kan gembalamu. Urusanmu, grafikmu, ekonomimu itu urusanmu. Tapi saya tahu kerohanianmu. Begini, sedih sekali. Seolah-olah salib Kristus itu tidak bermanfaat. Seolah-olah pengorbanan Kristus itu tidak berguna. Perhatikan sidang jemaat. Saya sangat rindu kalau saudara tidak mendengar firman ini secara langsung. Tuhan paksalah engkau untuk membuka YouTube nanti dan mendengarkan firman Allah ini. Dengarkanlah keluh kesah Tuhanmu yang mengatakan bahwa orang yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus harusnya hidupnya berubah. Harusnya hidupnya berbeda dari tahun ke tahun, berbeda. Pahamkah kita ketika kita menerima telur Paskah itu? Paham enggak kita? Seru-serunya, ya oke lah, ada seru-serunya di sana. Tapi saudara harus paham, panitia harus memberitahu, ketika kita menerima telur Paskah atau ada acara telur Paskah, kita harus mengerti dulu. Jangan menjadi tradisi-tradisi yang paganisme, tradisi-tradisi dunia gitu. Kita harus memahami, oh, ketika saya menerima telur Paskah, entah ada ayatnya atau tidak ada ayatnya, kamu harus mengerti. Kita memegang ada telur Paskah, maknanya itu begini, ada kehidupan yang baru. Amin saudara. Telur kalau dia sudah menetas, itu menjadi satu kehidupan. Kehidupan yang baru. Amin saudara. Itu. Hati saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat merindukan tahun Paskah tahun ini. Walaupun kita rayakan sederhana, tetapi yang paling penting, Yesusmu, Tuhanmu melihat. Iya. Aku bersyukur di GPT Healing Insight ini. 1 tahun pendetanya khotbah minimal 52 kali dalam 1 tahun, 52 minggu. Dia bikin khotbah, dia siapkan baik-baik, kurang tidur, kurang makan, kurang minum. Enggak ya, banyak minum saya. Banyak makan, banyak minum, kurang tidur ya sih. Kurang tidur. Aku bersyukur jemaatnya meningkat rohaninya. Amin saudara. Itu loh. Berterima kasih pendetanya kayak gitu, mendoakan jemaatnya, siapkan firman, tidak kurang-kurangnya. Belum hari Minggu pun firman Allah sudah siap kok untuk jemaat di Healing Insight ini. Mungkin berbeda dengan gereja lain, mau khotbah pendetanya baru siapkan Alkitabnya. Tapi di sini loh disiapkan firman Allah, bertumbuh jemaatnya. Coba saudara, apa enggak sukacita hati Tuhan? Coba saudara perhatikan betapa gemesnya hati Tuhan berbicara dalam kitab Roma ini.
Bukan orang yang menerima salib Kristus lalu hidupnya aras-arasan, hidupnya asal-asalan. Enggak, malah sebaliknya. Seperti Yesus menyatu dengan kita di salib, lalu ada kebangkitan. Ya, Yesus bangkit, tapi tubuh lama kita telah disalibkan, telah kehilangan kuasanya, telah dihancurkan. Oh, hati saya bersuka cita. Kita segera masuk pada poin ini. Pada ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena kita tahu. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita, ya, ayo gini yuk. Hati saya digerakkan waktu baca bahwa manusia lama diganti yuk. Bahwa Stephen Manurung yang lama. Bikin namanya masing-masing ya. Hendrik yang lama, siapa lagi? Clarissa yang lama, gitu ya? Oke, setuju ya? Ya, supaya jadi milikmu pribadi. Ayat 6, 2 ya, karena kita tahu bahwa Stephen Manurung yang lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa Stephen Manurung hilang kuasanya, agar jangan Stephen Manurung menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin saudara. Tubuh dosa kita. Perhatikan ini saudara, pelan-pelan saya sampaikan ini dengan baik. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sungguh hati saya dalam kelemahan saya, pada saat saya mempersiapkan, saya dalam keadaan fisik saya cukup lemah, saya terus mencari tahu tubuh dosa hilang kuasanya itu kayak apa Tuhan. Saya nggak bisa menjelaskan tubuh dosa hilang kuasanya, hanya dibaca nanti jemaat ya begitu saja, nggak tahu. Lalu kemudian saya cari tahu saudara. Saya perhatikan nats-nats yang lama, saya perhatikan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Lalu saya menemukan satu makna yang sangat mendalam dalam bahasa Yunaninya, begitu indah firman Allah ini. Ketika Paulus mengatakan tubuh dosa, ketika kita sudah disalibkan dengan Yesus, kita masih tubuh ini kan? Masih pakai tubuh ini kan? Masih kan? Tapi kuasa kebangkitan Tuhan itu membuat begini. Kuasa tubuh dosa itu hilang kuasanya. Itu maknanya adalah non-aktif. Dinonaktifkan. Ya, Stephen Manurung masih hidup dalam tubuh dosa ini. Masih bisa berdosa? Masih bisa. Tapi orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, dibangkitkan bersama dengan Yesus, tubuh dosanya ini hilang kuasanya. Kuasa dosa di dalam tubuhnya orang percaya itu non-aktif. Amin saudara. Inaktif. Dinonaktifkan oleh darah Yesus. Oleh kuasa Tuhan. Orang di dunia sana mereka itu sedang dalam keadaan aktif. Tubuh dosanya, keinginan dagingnya, mau seks sesuka hatinya, bebas dia. Aktif dia, aktif sekali. Mau maling, ya terserah dia. Malah senang-senang, ketawa ini nanti, membunuh orang sambil tersenyum. Orang ini kayak gitu. Aktif di dalam dirinya. Tetapi orang yang percaya ketika kita menerima salib Kristus, langsung non-aktif, inaktif, inaktif, inaktif. Memang kita masih hidup dalam tubuh yang berdosa. Sampai suatu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak lagi bersama dengan tubuh ini, baru kita sempurna bersama Yesus. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini pun bisa, supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Aku nggak bisa Pak, memang sudah begini. Loh, aneh, kamu belum terima salib Yesus itu. Kalau ada orang mengatakan, nggak bisa Pak, kan saya memang orang Batak, memang marahan. Aneh, saya memang orang Jawa, contoh ya, saya memang orang Jawa ya pelin-pelan lah, mau gimana lagi Pak? Darah Yesus tidak berguna bagi orang Jawa, darah Yesus tidak berguna bagi orang Batak. Inilah kebenaran saudara. Ketika kita percaya kepada salib Kristus dan kuasa kebangkitannya, maka Stephen Manurung masih ada di dalam tubuh fisiknya, kedagingannya yang masih bisa nongol, yang bisa muncul itu. Tapi diaktif, non-aktif, inaktif. Dinonaktifkan. Sehingga apa? Ayat yang terakhir disebutkan, supaya jangan Stephen Manurung menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau dosa, kuasa dosa tidak dinonaktifkan dalam tubuhmu, kamu jadi budak dosa.
Budak sekslah engkau anak-anak muda, perhatikan. Orang-orang tua budak keinginan, yang suka mencuri akan tetap mencuri, yang suka berbohong akan tetap berbohong, yang melacur akan terus melacur, mabuk-mabukan akan terus mabuk-mabukan, terus akan berkata, ya enggak bisa, sudah begini Pak, di kampung saya begitu, keluarga saya lagi, ya enggak bisa lagi bere. Kalau nggak masuk satu teko tua satu hari, nggak bisa tidur katanya. Mau gimana lagi? Saya lebih baik nggak makan daripada nggak minum tua. Diperbudak. Sudah menjadi budak dosa. Saya sering mendengar, kalau yang pelacur ya, dia akan berkata begini, siapa Pak? Lihat di TV itu, siapa sebenarnya yang mau Pak? Saya juga nggak mau melacur, tapi tetap. Sebenarnya Pak, saya enggak mau nyontek kok Pak, di sekolah ya. Saya enggak mau nyontek kok. Tapi gimana lagi Pak, semua teman-teman saya nyontek. Nah, ada yang mengaktifkan dosa itu. Saudara perhatikan. Kok aktif lagi itu dosa? Kenapa? Kalau ada orang Kristen masih berinisiatif, dengan sengaja secara aktif melakukan dosa, saya mau kasih tahu kepada kita dan diri saya, segera bertobat. Lihat salib Kristus Yesus. Karena apa? Kuasa dari kematian dan kebangkitan Yesus ini luar biasa. Bisa sampai menonaktifkan kuasa dari dosa itu. Supaya kita jangan menjadi hamba dosa. Saudaralah yang tahu engkau nyaman dengan dosa apa hari-hari ini. Saudara yang paling tahu, saya tidak tahu dan saya paling tahu tentang diri saya. Maka kita berseru pada hari raya Paskah ini. Kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi suami. Kalau engkau suami, menjadi suami yang lemah lembut. Kalau dulu engkau kasar, minta sama Tuhan hari ini. Tuhan nonaktifkan. Karena enggak bisa menonaktifkan itu dengan begini. Kita tamasya dulu yuk sayang yuk, supaya akun jangan muring-muring. Nggak bisa. Paling kalau kamu papa, kalau gajimu naik jadi 15 miliar, aku bisa kok jadi tambah sayang sama kamu. Nggak kayak sekarang. Nggak. Kemarin ada yang menikah, yang terkenal katanya. Ditonton istri saya bilang, saya nasihati dia dulu kan, saya ingatkan dulu dia. Iya. Sampai pejabat-pejabat pun datang jadi saksinya. Kita tunggu aja, semogalah nikah mereka bagus. Tapi biasanya ya, saya bilang, biasanya orang di luar Yesus, bahkan orang yang menyebut dirinya Kristen, 2-3 tahun, kita dengar lagi nanti. Jadi enggak usah bingung, sekian puluh miliar habis loh biayanya. Enggak apa-apa. Lalu kamu yang enggak habis 50 juta untuk menikah, lalu nikahmu enggak bisa langgeng. Ini rahasianya. Suami mau jadi suami yang lembut, salibkan. Yang suka sakit hati, biasanya yang sudah ibu janda, mbah-mbah, yang sudah sendiri, sensitif dia ya. Saya tahu, sensitif gitu ya. Apalagi ada di panti ini, sensitif sekali perasaannya. Ayo. Perasaannya sekarang telah ditutupi, telah diselesaikan, telah disalibkan oleh darah Yesus Kristus. Amin saudara. Pada hari raya Paskah ini kita merenungkan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Kita merenungkan betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Saudara yang paling tahu tentang dirimu. Yang suka bohong, anak-anak muda perhatikan, yang suka apa, dosamu kamu paling tahu. Hanya saya pengen waktu kita nyanyikan nanti pujian ini, kita renungkan, Tuhan, belum terlambat. Mulai sekarang, saya mau menjadi manusia yang baru. Saya tidak sama lagi dengan tahun yang lalu. Amin saudara, kita nyanyikan lagu yang terakhir. Sungguh besar pengorbananmu. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah-Mu pada hari raya Paskah ini. Engkau sungguh mencintai kami sidang jemaat. Engkau mengasihi kami luar biasa Tuhan. Oh terima kasih. Manusia lama kami telah disalibkan bersama dengan Kristus.
Sekarang kami menjadi ciptaan yang baru. Setiap kali kami hari Paskah begini ada acara menerima telur Paskah, kami menyadari hidup kami dibaharui oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau manusia lama kami masih terus, pakaian lama kami masih terus kami gunakan, padahal Yesus telah tersalib bagi kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Paskah. Kami bersyukur atas kebaikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, kami bersyukur Engkau dekat, bahkan pengabdian, bahkan seluruh pengabdian. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh Mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. terima kasih. Tak terselami bagiku, Sungguh indah, sungguh indah. sambil kita renungkan firman Allah, seberapa yang Engkau ingat. Kemanakah aku dapat pergi? Kami milik-Mu Tuhan. Jauhi Roh-Mu, Kami tidak bisa terpisah dari-Mu. Allah sahabat. Yes, amin Tuhan. Dan Kau dekat. Kami mau mengabdi, walau tidak cukup membalas. seluruh pengabdian. Haleluya. Tak bisa membalas Kesetiaan-Mu, Terima kasih Tuhan. Mulia dan berharga. Katakan jemaat, sungguh Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh, terima kasih buat Paskah yang Engkau berikan bagi kami. terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Terima kasih Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
kita berdoa, kita tahan sejenak. Syukur kita, sembah kita kepada Tuhan akan kita naikkan setelah roti dan anggur ini akan dibagi-bagikan kepada kita. Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Engkau sungguh mencintai kami, sidang jemaat yang sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan kami, Engkau terus memelihara kami dengan firman. Tuhan, kami bersyukur 1 tahun lagi telah kami lewati dari Paskah tahun lalu, yang juga kami rayakan dengan sangat sederhana. Dan hari ini Tuhan, juga kami masih merayakannya dengan sederhana. Tetapi makna Paskah bukan karena kesederhanaan atau kemewahan pestanya. Paskah itu yang paling berharga, Engkaulah Tuhan yang ada di salib sana, yang harus kami lihat. Paskah itu adalah kuasanya yang kami peroleh. Inilah doaku Tuhan sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Supaya di dalam hidup sidang jemaat ini Tuhan, kami bersama-sama bertumbuh, meningkat kerohanian kami dari tahun ke tahun. Manusia lama kami telah disalibkan. Harusnya kami sudah menjadi orang yang berubah, dilihat orang lain berubah. Tuhan, tolong kami, ubahkan kami. Hari ini kami akan menerima lagi perjamuan kudus-Mu, mengingat kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Saat kami mengangkat, meminum dan memakannya, dosa dinonaktifkan. Dosa dinonaktifkan. Biarlah Roh Kudus yang terus lebih aktif menguasai, mengendalikan hidup kami. Inilah permohonan kami dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kita nyanyikan lagu yang pertama. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu,
diberikan oleh Tuhan. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Oma-oma kita yang ada hilang pengharapan, salibnya pengharapan. Amin. Mari yang sudah dilayani, kita berdiri bersama-sama. Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah. Saya ingin kita ulangi dari awal lagi. Hanya Kau Tuhan. Katakan pribadi jemaat. Katakan pribadi. Hanya Kau Tuhan. Oh, dengarlah Tuhan. Jemaat-Mu yang mengatakannya kepada Engkau. Secara pribadi Tuhan, mereka yang mengatakan, amin. Berilah hidup yang baru kepada mereka. Oh, amin. Pulihkan hati yang sakit hati, yang dalam kepahitan. Engkau sumber pengharapan bagi yang putus harapan, bagi yang khawatir, yang bingung. Ada Yesus. Kuasa-Mu sanggup. Yang sakit berdoa minta pertolongan Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada, katakan, Yesus, You are segalanya. Oh, di dalam salib-Mu. Siapkan dirinya, hati-hati mengambil roti dan anggurnya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat roti di tangan kananmu. Oh, terima kasih Tuhan. Sambil engkau berdoa, Tuhan, Paskah kali ini aku menerima perjamuan kudus, dosa non-aktif. Aku menerima perjamuan kudus, hidupku diubahkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan imanmu makanlah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kuasa dosa telah diselesaikan. Tubuh dosa kami sudah tidak aktif. Roh Kudus sekarang yang aktif menguasai, menuntun hidup kami. Darah-Mu telah mengampuni dosa kami. Angkat cawan di tangan kananmu jemaat Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Aminkan dan minumlah dalam nama Yesus. Oh, dosa sudah diampuni. Dosa manusia lamamu sudah disalibkan. Sekarang engkau menjadi manusia yang baru. Angkat tanganmu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, amin. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa,
bersukacita, lebih bergairah menyembah memuji Tuhan karena salib-Mu. Amin. Ku hidup karena salib-Mu. Haleluya. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu berkuasa, kebangkitan-Mu berkuasa. Oh, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Di hidupku Tuhan, di hidupku, sidang jemaat-Mu, di dalam hidup kami Tuhan, Roh-Mu bekerja. Kuasa kebangkitan, kuasa kematian Kristus mengubahkan hidupmu. Manusia yang lama sudah dipakukan di kayu salib. Kami menjadi manusia baru. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur dan syukur. Haleluya. Kami berpesta rohani hari ini. Kami bersukacita rohani hari ini. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulihnya dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Kita semuanya, oma-oma di bawah nyanyikan lagu ini gampang. Salib. Haleluya. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus jamalah. Jika ada jemaat yang sedang dalam banyak pergumulan, jamahlah Tuhan. Lama mulih. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, jamah Tuhan. Dosaku disucikan. Oh, oleh darah, oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya. Angkat tanganmu, oma-oma di bawah. Angkat tanganmu. Salibnya, selama mulia, dosaku
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang merasa terberkati boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan bagi pengelola persembahan kami ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan dalam mengelola dan untuk memperlebar Tuhan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada petugas persembahan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bersabar ya, kita ada beberapa pengumuman sebelum kita melanjutkan ke perayaan Paskah. Hari Selasa sudah ada ibadah di tempat ini seperti biasa jam 6 dan juga secara live untuk para pelayan Tuhan di lantai 2 dan para lansia dan pengasuh di lantai dasar, dan juga sidang jemaat yang masih harus di rumah silahkan beribadah dari rumah ya. Kami akan mengirimkan link Zoom berapa menit, 10 menit sebelum ibadah akan dimulai. Kemudian hari Minggu ibadah kita di tempat ini jam 8. Para pelayan Tuhan akan kami share di grup. Silakan mempersiapkan diri dengan baik. Hari ini setelah ibadah ini kita akan mengadakan perayaan Paskah. Nanti akan ditutup dulu dengan doa berkat. Setelah itu kita akan serahkan kepada tim kreatif untuk memandu kita dalam acara perayaan Paskah. Dan beberapa hal yang kami mau umumkan. Kami sudah menyiapkan konsumsi untuk kita semuanya di tempat ini di lantai 2, dan juga para pengasuh atau
mungkin ada Oma Leman di bawah, dia bisa bergabung, Ibu Leman bisa bergabung di lantai dasar aja karena beliau kan memang masalah untuk naik ke atas. Pak Yepta dan Henry dan siapa tuh? Abi bisa bergabung sama Bu Pemento, bisa bergabung dengan kita di sini dengan Ita. Yang lainnya yang pengasuh bisa di lantai di tempat di gedung sebelah ya. Kami sudah siapkan di sana. Konsumsinya ada di situ. Nah, kemudian nanti akan ada acara sedikit, perayaan sedikit. Jadi mohon jangan meninggalkan kursi masing-masing. Siapa tahu kursinya itu adalah lucky draw-nya. Jadi silakan duduk di kursinya masing-masing dan ada kejutan di setiap kursi. Jangan dulu. Ya, jadi jangan berpindah dari tempat duduknya atau mau berpindah juga boleh, tapi jangan melihat. Mungkin bisa masih diberi kesempatan mungkin bagi kursi yang kosong saja, tapi ya bagi kursi yang sudah ada tempatnya nggak boleh. Mungkin mau pindah, silahkan masih diberi kesempatan sampai selesai doa berkat. Ya, setelah itu sudah nggak boleh. Jadi kita akan, ini acaranya seru-seruan. Jadi tetap sukacita walaupun kita harus merayakannya dalam penuh kesederhanaan dan waktu yang sangat singkat ya. Jadi kita tetap bersukacita. Harapannya juga sidang jemaat yang harus merayakan di rumah, silakan bikin seru-seruan sendiri di rumah ya. Entah cari apa, cari mobil, cari rumah, terserah lah. Ya, karena tidak bisa bergabung di tempat ini atau mau menyaksikan kami juga boleh. Jadi semuanya tetap sukacita ya, terutama nanti untuk pemenang-pemenang telur Paskah ini sepertinya memang saingannya sangat berat ya. Siapa yang menang saya tidak tahu. Ya, semuanya bagus. Kalau dibilang bagus, semuanya bagus. Niat banget ya. Jadi siapapun nanti yang menang, semua kita menang ya. Jadi jangan nanti ada sedih aku enggak menang juga itu semuanya ya. Jadi nanti ini tim penilai akan menilainya untuk kita. Harapannya semua tetap sukacita ya. Dan biarlah perayaan Paskah kita hari ini tidak mengurangi sukacita kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita tak berdoa supaya Tuhan berikan kita kesehatan. Tahun depan kita bisa melakukannya sambil retreat. Ya, rencananya kita begitu karena beberapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi tahun-tahun depan kita bisa melakukan lagi acaranya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja. Jika ada pengumuman lain nanti akan kami umumkan di grup. Silahkan untuk bergabung di grup. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini untuk kami melanjutkan sukacita kami lewat perayaan Paskah pada hari ini. Dan juga menikmati hidangan berkat yang sudah disediakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah memperhatikan kami. Biarlah sukacita kami semakin sempurna ketika kami menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu jemaat, terimalah anugerah sejahtera datangnya dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya.
dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang akan menuntun, memberkati, menyertai, melindungi engkau dimanapun engkau berada. Dibuatnya berhasil apa yang engkau kerjakan. Diberkati studimu, sekolah kuliahmu, masa tua hingga lanjut usiamu. Kasih karunia-Nya melimpah bagi kita hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat Paskah untuk semuanya.